Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anakku semuanya, Bapak dan Ibu yang senantiasa bersabar untuk terus mendampingi anak-anak, bersama anak-anak. Ya, memang tugas seorang orang tua ya. Dan sekarang tugasnya ditambah dengan membimbing anak-anak selama pembelajaran di rumah. Memang sudah 1 tahun, hampir 2 tahun berjalan ya. Posisi kita harus belajar di rumah, BDR, dengan pendekatan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Berat memang tentu saja, satu hal yang menambah tugas Bapak dan Ibu semua di rumah. Tapi kita berharap, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan jalan keluar terbaik ya untuk kita semua. Guru-guru di sekolah sudah rindu bertemu dengan anak-anak, membimbing anak-anak, mengajar dengan tatap muka. Tentu itu lebih menyenangkan, lebih ya memang sesuatu yang biasa kita lakukan selama berprofesi sebagai guru. Tapi ketika sekarang diubah sesuai harus di PJJ-kan dengan serba virtual, memang ada banyak yang belum terbiasa guru-guru juga. Oke, kita bertemu pagi kali ini di materi tentang PPK, penguatan pendidikan karakter. Ini satu program yang diusung oleh pemerintah, khususnya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi sesuai dengan tujuan pendidikan nasional ya di Indonesia, kita ingin menciptakan, mencetak generasi bangsa yang beriman, bertakwa ya. Dan sekarang kita terjemahkan itu ke dalam sebuah program, yaitu program penguatan karakter. Nah, di PPK ini ada 5 sikap yang diharapkan untuk dibentuk baik oleh pembelajaran di dalam kelas maupun dalam interaksi dengan keluarga dan juga dengan masyarakat secara umum ya. Yang pertama, PPK itu adalah ingin menumbuhkan karakter religius pada setiap anak, setiap peserta didik. Nah, apa saja dari religius itu? Yang pertama ya tentu saja beriman dan bertakwa sesuai dengan agama yang dianut oleh masing-masing peserta didik. Tentu saja tidak hanya untuk yang muslim, yang non-muslim pun sama. Dia perlu mempertahankan dan memperkuat keimanan dan juga kebaikan-kebaikan di dalam dirinya. Yang kedua, gaya hidup bersih, dan ini tentu sangat tepat untuk diterapkan hari ini, apalagi kondisi sedang masih kita menghadapi pandemi ya. Nah, tentu gaya hidup sehat, gaya hidup bersih ini satu hal yang perlu kita terapkan, dan itu adalah salah satu perwujudan dari sikap religius ya. Karena agama tidak pernah mendidik para penganut agamanya untuk hidup kotor ya, hidup yang tidak sehat. Bahkan kita sangat memperdulikan kepada kebersihan. Nah, yang ketiga adalah tentang toleransi. Bagaimana apalagi seperti di kita ya, di SDN 245 Sumbersari Indah sudah biasa satu kelas ada teman yang berbeda agama, dan bagaimana kita bertoleransi ya, saling menghargai keyakinan agama masing-masing, tidak saling ledek, tidak saling menghina, apalagi menghina dan menggunakan alasan agama. Itu satu hal yang tidak pernah dibenarkan walaupun di dalam agama Islam ya. Di dalam agama yang lain pun tentu sama. Tidak ada yang mengajarkan untuk saling menghina apalagi menggunakan alasan agama ya. Dan yang keempat adalah tentang cinta lingkungan. Kita perlu cinta terhadap lingkungan kita, bahkan bagi seorang muslim salah satu kewajiban kita sebagai khalifah Allah di muka bumi ini ya. Nah, itu adalah untuk menjaga kebersihan lingkungan, mencintai lingkungan. Bagaimana kita bertanggung jawab terhadap sampah ya. Nah, minimal kan di lingkungan masing-masing, tidak buang sampah sembarangan, tidak merusak tumbuhan, tanaman. Itu kan satu bentuk pengamalan dari religius. Yang kedua adalah nasionalis. Nasionalis itu apa? Nasionalis adalah cinta kita terhadap tanah air, terhadap Indonesia. Dan salah satu
Contoh yang sederhana, kita cinta kepada tanah air, cinta kepada Indonesia, ya kita selama PPKM misalnya nih sekarang, ya kita jangan dulu keluar rumah yang berlebihan. Kalau nggak butuh jangan dulu keluar rumah. Kalaupun ke pasar, kalaupun ke tempat belanja, jadi jaga protokol kesehatannya ya. Itu termasuk cinta tanah air, karena memang kalau kolaps kan yang kasihan ya negara juga ya. Nah, gitu. Dan tentu pengamalan yang lainnya banyak. Kita menyanyikan, misalnya menghafal lagu-lagu wajib nasional, itu juga satu bentuk nasionalisme kita ya sebagai pelajar. Dan menjadi pelajar yang baik, pelajar yang beriman, bertakwa juga itu salah satu pengamalan nasionalisme ya. Yang ketiga adalah integritas. Sikap yang ketiga adalah integritas. Integritas adalah kejujuran. Nah, kita selama mengerjakan tugas di sekolah, di rumah ya, tugas dari sekolah selama di rumah ber-PJJ, jujur. Ini hasil pengerjaannya kerjakan sendiri atau dibantu oleh orang tua, atau malah dipangerjakan ku mamahna, ku bapana, Allah sama kakak. Nah, itu kan bentuk ketidakjujuran. Kalau kita kesulitan boleh minta tolong, tapi tetap kita yang mengerjakan, kita yang bertanggung jawab untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru kita. Dan ketika melakukan misalnya penilaian diri sendiri, pembiasaan di rumah, nanti kan ada tagihan sikap misalnya dari guru PAI atau dari guru-guru kelasnya ya. Sudah membantu ibu belum di rumah? Sudah sarapan belum? Nah, itu dijawab dengan jujur, dan itu adalah salah satu poin penting dari integritas. Poin yang ketiga dari PPK ini. Keteladanan, kesantunan, cinta pada kebenaran ya. Nah, jadi kita santun kepada orang tua, apalagi kepada guru, memberikan salam, menjawab salam, itu adalah bagian dari integritas diri kita. Dan kemudian poin yang keempat adalah tentang mandiri. Nah, ini lebih lagi ya. Jadi selain tadi harus jujur, kita juga harus mandiri. Mandiri itu ya bekerja keras, kita disiplin. Kalau harus ngabsen sama gurunya, kita ngabsen. Wah, saya belum bisa nih, harus gimana nih, harus apa yang dipelajari, nanyain ke temennya, nanyain ke kakaknya, silahkan. Pokoknya mandiri, kita berani, kita juga menjadi siswa yang mau belajar ya, karena ilmu itu nggak berat bawanya ya. Kalau kita sudah punya ilmu, tentu akan mudah membawanya kemanapun. Pokoknya gaya hidup mandiri ini selalu ditekankan. Kita harus menjadi anak yang mandiri. Kalau bisa kan mandi sendiri. Kalaupun disiapkan sarapan, minimal sudah selesai sarapan kita cuci sendiri piringnya setelah sarapan. Atau membantu apapun yang bisa kita lakukan. Menyiapkan buku untuk belajar itu sendiri. Kalau bisa kan gitu ya. Bereskan kamar. Nah, itu kan satu hal yang perlu ditanamkan dalam PPK ini. Dan yang terakhir adalah bergotong royong. Nah, jadi jangan sampai pandemi ini tidak hanya membuat banyak orang meninggal, tapi juga banyak orang hatinya yang meninggal. Hidupnya masih tapi hatinya yang mati. Nah, ini kan bahaya juga ya. Nah, jadi dengan gotong royong kita bangun kepedulian kita kepada orang lain, kepada teman-teman yang mungkin ada teman yang sakit. Nah, tunjukkan kepedulian kita dengan cara yang kita bisa. Kalau bisanya mendoakan. Kalau bisa membantu mengirimkan makanan, ya kirim makanan kalau dekat gitu kan. Nah, kalau nggak bisa misalnya orang tuanya punya lebih untuk membantu yang lain, silahkan. Atau setidaknya ya kalau kita sebagai anak, kita membantu bergotong royong di rumah misalnya kan, nah, dengan kakak, dengan ibu, melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat di wilayahnya. Kalau misalnya ada ini, kalau lagi zaman gak corona ya, itu kan suka ada kerja bakti gitu. Nah, itu kan salah satu bentuk gotong royong. Kita bekerja sama dengan teman-teman yang lain di kelas, juga itu sebuah bentuk kerjasama ya. Solidaritas, saling menolong, dan juga kekeluargaan. Nah, 5 sikap tadi yang ingin dikembangkan di dalam PPK, dan tentu saja ini adalah satu
cita-cita bersama yang perlu kita usahakan ya, dan ini cita-cita yang sangat baik dari apa yang sudah dibuat oleh para aparatur, para pemimpin kita semua ya, dengan mengusung PPK ini. Dan tentu kita butuh kerjasama dari Bapak Ibu ya, dari anak-anak semua untuk menghadirkan 5 sikap ini dalam diri anak-anak semua. Kalau gurunya tidak mendorong ya, orang tua juga nanti akan kebingungan. Tapi kalau gurunya mendorong, orang tuanya tidak menyambut dorongan dari gurunya juga sama. Gurunya sudah memberikan dorongan yang benar, orang tuanya sudah membantu, anak-anaknya tidak bersemangat juga nggak akan mungkin bisa terjadi ya, tercipta di dalam diri anak-anak semua. Jadi tentu ini adalah satu hal yang saling berkelindan, yang perlu kerjasama kita semua. Anak-anak harus punya semangat ya, semangat biar cepat bisa tatap muka di sekolah. Berarti kan cinta kebersihannya, kedisiplinannya itu perlu dijaga. Dan sekarang untuk kebaikan kita sendiri, integritas kita, kejujuran kita, tanggung jawab kita itu perlu terus dijaga, perlu terus dilatih supaya kita menjadi anak-anak yang ya tadi bisa menerapkan penguatan karakter selama di rumah. Materi pembelajaran itu menjadi hal nomor 2 di masa pandemi seperti sekarang. Yang penting karakternya terbentuk dengan baik, kebiasaan membacanya dijaga ya, berpikir kritis, berpikir rasional ya, berpikir dengan benar. Mengajarkan matematika itu sebetulnya mengajarkan berpikir benar ya, tapi ya memang itu sesuatu yang nantilah level berikutnya kita coba lebih pahami lagi. Tapi yang paling utama kita bangun karakter diri kita menjadi anak yang jujur, anak yang bertanggung jawab. Kita cinta kepada kebersihan, cinta kepada lingkungan, cinta kepada negara, dan suka menolong ya. Nah itu hal yang bisa Bapak sampaikan, materi yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan pagi kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga anak-anak tetap semangat ya, mengawali hari dengan materi MPLS ini. Kita perlu menjadi orang-orang yang anak-anak yang lebih semangat lagi untuk belajar sebagai bukti kecintaan kita kepada keluarga, kepada negara, dan kepada agama ya. Itu saja dari Bapak. Sebelumnya setelahnya ya, perkenalkan, nama Bapak Muhammad Ridwan Nur Rahman. Bapak bertugas untuk menjadi guru PAI di SDN 245 Sumbersari Indah. Mungkin yang kedepannya di Rombel A akan segera bertemu dengan materi saya di kelas pendidikan agama Islam. Mohon kerjasamanya dari Bapak Ibu semuanya, dan semoga saya doakan anak-anak, para peserta didik kita seluruhnya mendapatkan kesehatan. Bapak Ibunya juga sama, dan juga khusus untuk Bapak Ibu semoga dilebihkan kesabarannya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita akan terus harus saling menjaga, harus saling mendukung untuk kebaikan anak-anak kita sendiri ya. Itu saja materi pada pagi kali ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga kita menjadi anak-anak yang berkarakter, karakter baik tentu saja untuk kebaikan diri kita semua. Itu saja, kita tutup dengan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selamat pagi untuk semua, salam sejahtera, dan semoga semuanya tetap diberikan kesehatan ya. Dadah.